Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairun Nadif. NIM saya 060403200088. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Yang pertama yaitu kebebasan. Kebebasan yaitu hak seseorang untuk berekspresi dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya tanpa ada tekanan dari pihak lain. Namun, tetap ada batas-batasnya tertentu. Di antara masalah yang masih dipermasalahkan dari dulu hingga sekarang adalah masalah kebebasan atau kemerdekaan menyalurkan kehendak dan kemauan. Para ahli teologiter membagi menjadi dua kelompok. Pertama yaitu kelompok yang berpendapat memiliki kehendak bebas dan merdeka untuk melakukan perbuatan menurut kemauan sendiri. Yang kedua yaitu kelompok yang berpendapat sebaliknya, bahwa manusia tidak memiliki kebebasan untuk melaksanakan perbuatan. Mereka dibatasi dengan ditentukan oleh Tuhan. Di zaman sekarang ini, permasalahan kebebasan ada keterpaksaan tersebut muncul kembali. Sementara sebagian ahli filsafat berpendapat bahwa manusia melakukan suatu karena terpaksa, dan ada juga sebagian ahli filsafat berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menetapkan perbuatannya. Dilihat dari sifatnya, kebebasan dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kebebasan jasmani, yang kedua kebebasan kehendak, dan yang ketiga kebebasan moral. Yang pertama yaitu kebebasan jasmani. Kebebasan jasmani adalah kebebasan dalam menggerakkan dan mempergunakan anggota badan yang dimiliki. Yang kedua yaitu kebebasan kehendak. Kebebasan kehendak adalah kebebasan untuk menghendaki sesuatu. Jangkauan kebebasan kehendak adalah jauh jangkauan kemungkinan untuk berpikir, karena manusia dapat memikirkan apa saja dan dapat menghendaki apa saja. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu kebebasan moral. Dalam arti yang meluas adalah tidak adanya macam-macam ancaman, tekanan, larangan, dan tidak sampai berupa paksaan fisik. Dan dalam arti yang tidak meluas adalah tidak adanya kewajiban, yaitu kebebasan berbuat apabila terdapat kemungkinan untuk bertindak. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Pengertiannya yaitu suatu sikap di mana seseorang dapat dimintai penjelasan mengenai apa yang telah diperbuat, tidak hanya menjawab namun juga tidak mengelak. Tanggung jawab dapat terbagi menjadi beberapa lingkup. Yang pertama yaitu tanggung jawab agama. Yang kedua yaitu tanggung jawab sosial. Yang ketiga yaitu tanggung jawab akhlak. Yang keempat tanggung jawab hati nurani, dan yang kelima tanggung jawab amal perbuatan. Yang pertama yaitu tanggung jawab agama. Manusia dari lahir sudah dibekali Allah Subhanahu wa taala sebagai potensi yang dimilikinya. Potensi tersebut diberikan Allah agar manusia mampu menjadi khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Yang kedua yaitu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial, jadi manusia tidak bisa hidup sendiri. Dalam hidup bermasyarakat pastinya sudah ada peraturan yang sudah ditetapkan harus dipatuhi. Sebuah peraturan tersebut adalah wujud sebuah pertanggungjawaban seorang terhadap lingkungan sosial yang bertujuan untuk ketertiban, kemakmuran, serta menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut. Lanjut, nomor 3 yaitu tanggung jawab akhlak. Fitrah manusia adalah cenderung kepada kebaikan, dan tanggung jawab merupakan bagian dari fitrah manusia. Oleh karena itu, perbuatan buruk merupakan suatu yang bertentangan dengan moralitas manusia. Yang keempat yaitu tanggung jawab hati nurani. Hati nurani diartikan sebagai kekuatan yang memperingatkan manusia dan mencegahnya untuk berbuat buruk. Tanggung jawab terhadap hati nurani berbentuk keinginan untuk selalu mengikuti kehendak hati, untuk melakukan
kebaikan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu tanggung jawab amal perbuatan. Setiap perbuatan manusia pasti besok akan dimintai pertanggungjawaban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, tanggung jawab dalam rangka akhlak adalah bahwa keyakinan tindakan itu baik. Uraian tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab baik sengaja maupun tidak sengaja atau dilakukan sadar maupun tidak sadar. Maka dari itu, orang yang melakukan perbuatan meskipun dengan keadaan tidak sadar seperti orang yang mabuk, maka itu besok akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bisa mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, dan melakukan hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Eldiani dengan NIM 060403200086. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai hati nurani dan apa sih hubungan antara kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani tersebut dengan akhlak. Nah, berbicara mengenai hati nurani, hati ini berasal dari perkataan bahasa Arab yaitu kolbun, yang bermaksud jantung, yakni organ yang berada di dalam badan yang mengepam darah yang terletak di kawasan dada. Nah, sedangkan menurut Imam Al-Ghazali dalam karya agungnya yaitu kitab Ihya Ulumuddin, di situ dipaparkan bahwasanya hati dapat disimpulkan adalah suatu elemen yang bersifat halus dan ketentuan yang tidak nampak dengan mata kasar dan amat berperan penting di dalam menganalisis suatu perkara atau ilmu yang diperoleh. Nah, sedangkan hati nurani sendiri itu apa sih? Hati nurani itu berasal dari bahasa Latin yaitu conscientia, yang berarti kesadaran. Nah, hati nurani atau intuisi dapat diartikan tempat atau wadah di mana manusia dapat memperoleh saluran ilham dari Tuhannya. Hati nurani ini juga diyakini cenderung kepada kebaikan dan tidak suka pada keburukan. Atas dasar inilah muncul intuisisme, yaitu paham yang mengatakan bahwa perbuatan yang baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kata hati, sedangkan perbuatan yang buruk adalah yang tidak sejalan dengan kata hati atau hati nurani. Maka dari itu, dengan sifatnya yang demikian, hati nurani harus menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan kebebasan yang ada dalam diri manusia, yaitu kebebasan yang tidak menyalahi atau membelenggu hati nuraninya. Karena pada hakikatnya hal tersebut adalah kebebasan yang merupakan secara normal. Lalu apa sih hubungan antara kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani dengan akhlak? Nah, jadi gini, suatu perbuatan yang dapat dinilai berakhlak adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan atas kemauannya sendiri, bukan atas paksaan, dan bukan pula perbuatan yang dibuat-buat. Perbuatan yang berakhlak harus dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dengan demikian, perbuatan yang berakhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara bebas. Disinilah letak hubungan antara kebebasan dengan akhlak. Nah, selanjutnya letak hubungan tanggung jawab dan akhlak adalah ketika perbuatan berakhlak yang dilakukan atas kemauan sendiri dan bukan paksaan, sehingga perbuatan yang seperti inilah yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dari orang yang melakukan. Dalam hal itu, perbuatan akhlak juga harus muncul dari keikhlasan hati yang melakukannya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada hati sanubari. Maka hubungan akhlak dengan kata hati menjadi demikian penting. Jadi masalah kebebasan, tanggung jawab, hati nurani adalah faktor dominan yang menentukan suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berakhlak. Karena dalam membahas akhlak seseorang itu tidak terlepas dari kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Dan disinilah letak hubungan fungsional antara kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Jadi hubungan antara kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani sangatlah jelas dan terikat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.